Oke, halo. Selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, pada malam hari ini balik lagi kita akan live bareng bersama gua Stefan Renaldi dari Stockpick, dan kali ini kita tetap akan membahas hashtag Porto gue, dan kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu seorang komedian yang biasa memiliki jargon yaitu dijegal semesta. Nah, tamu kita yang kali ini yaitu the one and only Mas Yuda Keling. Nah, jadi kali ini kita akan membahas gimana uh, portofolio Mas Yuda, apakah masih digital semesta atau di saat-saat seperti ini ternyata sudah direstui semesta. Jadi langsung aja kita dengarkan klarifikasinya dari Mas Yuda, dan kita buka-bukaan di sini bersama Mas Yuda. Sebentar saya akan invite dulu dari Mas Yudanya, dan kita akan ngobrol bareng. Buat teman-teman yang mau nanya, silahkan nanti tanya di kolom komentar ya teman-teman. Oke. Nah, halo. Halo, Halo Mas Yuda, suara aku kedengeran Mas? kedengeran Mas? Suara gua kedengeran nggak? Aman-aman. Oke. Oke, jadi gimana kabarnya Mas Yuda? Baik Mas. Halo, salam kenal juga nih buat teman-teman penonton Stockpick. Yap. Nah, Mas Yuda, ini Mas Yuda berarti Hmm, baru balik kerja ya Mas? Baru balik. Ini Mas, gue tuh lagi kemarin terlibat dalam produksi series judulnya tuh, ada nggak kelihatan? Mengejar Oh, Ikatan Cinta lah pokoknya nih. Mengejar oke, Ikatan. mantap. Dan hari ini lagi promo di salah satu kafe di Jakarta. Cuma Hmm, karena emang rumah gue kan lumayan terjauh banget, jadi yap. cuma cukup baru banget nyampe parkirnya langsung live. Jadi lagi Oke. lagi sibuk itu sih, lagi promo series Mengejar Ikatan Cinta. Hmm. Kalau Mas tahu sinetron Ikatan Cinta tau gak? Ya, tahu Mas. Nah, yang Aldebaran itu, nah ini tuh series yang melanjutkan, bukan melanjutkan sih. Jadi kayak ada satu universe lah, Ikatan Cinta Hmm. Cinematic Universe lah. Jadi Hmm. ada orang yang ngefans banget sama sinetron ini, terus dia pengen terlibat dalam sinetron tersebut gitu. Jadi ceritanya Oke. berawal dari sana, dari seorang fans yang mau ikut terlibat dalam sinetronnya. Oke oke. Berarti, nah gue juga thank you nih ke Mas Yuda nih. Lagi sibuk-sibuknya, lagi ngurusin film, mau diundang ke live stock pick nih buat bahas portofolio sahamnya Mas Yuda. Karena dari karena gue seneng banget. Ternyata gue tuh seneng banget dunia investasi dan keuangan, Mas. Ternyata ya, Hmm, iya iya iya. seneng banget. Jadi gue juga seneng kalau lagi live atau lagi kerjaan yang tema utamanya itu soal keuangan dan investasi. Hmm, Tadi kalau teman-teman yang udah terlibat, ada yang udah join ke live-nya. Kalau ada yang hmm, mau nanya-nanya, boleh langsung ya. drop pertanyaannya di kolom komen aja ya. Hmm. Kolom komen atau kolom Q&A? Bebas lah ya. Apa aja, bebas lah. Oke, Mas Yuda, sebelum kita bahas Hmm, portofolio saham Mas Yuda nih yang ada di Stockpick, ya betul. sebelumnya gue juga pengen penasaran, sebenarnya Mas Yuda itu awal mula bisa kenal investasi tuh gimana sih Mas? Kalau pertama kali banget kenalnya, itu tuh gara-gara konten YouTube-nya Bang Radit. Tahun Oke. 2019 Desember, kalau nggak salah, Bang Radit tuh ngupload konten YouTube yang bilang dia udah bisa pensiun. Dia Hmm, jelasin tuh kenapa dia bisa pensiun. Karena seingat gue ya, dari tahun 2004 tuh dia udah mulai investasi di reksadana. yap. Terus dia jelasin dia bisa pensiun karena udah lama investasi di reksadana, dia investasi di saham juga. Nah, awal pertama kali denger tuh gara-gara konten itu, cuma akhirnya itu tuh jadi informasi sekilas doang, karena gue ngerasa kayaknya nggak mungkin deh gue ngerti kayak gitu, nggak mungkin deh gue Hmm, tahu reksadana itu apa, saham itu apa, karena kayaknya cuma orang-orang yang pinter doang yang bisa ya. masuk ke sana, cuma orang-orang yang duitnya banyak yang masuk ke sana. Pengetahuan gue sedang kali itulah, sampai akhirnya pas pandemi 2020, kan banyak tuh konten kreator yang ngomongin soal investasi ya. Gue Mm-mm. mulai, ternyata investasi tuh nggak riweh itu ya. Cuma ada yang Hmm, cuma bilang kayak beli ini langsung naik, beli ini langsung naik, dan ternyata mulainya tuh nggak harus dengan dana yang besar. Bisa hmm, mulai dari waktu itu pas pertama kali gue tuh 5 juta gitu. yap.
bukan, malah sekarang ada yang bisa sampai 100.000 kan. Oh, nggak perlu sampai ratusan juta dulu baru bisa berinvestasi gitu. Ternyata dana 5 juta tuh gue sanggup lah saat itu. Jadi akhirnya gue mulai tuh, karena rame yang konten tentang investasi, banyak yang bilang juga beli hari ini naik 20%. Di saat pandemi, kerjaan stand up kan hilang ya. Ya. Nggak ada panggung stand up kan. Gue ngerasa kayak, ini mungkin bisa jadi salah satu sarana gue buat nyari uang juga, karena ngelihat yang di sosmed gampang banget dapat 20%, 25%. Akhirnya gue berinvestasi lah. Ternyata yang kejadian malah sebaliknya. Gue investasi dengan gak punya basic apa-apa, beli ngasal, nyangkut, beli ngasal, nyangkut gitu. Jadi perkenalan awalnya itu gak... Makanya dari situ, waktu itu Mas Yuda tuh terkenal sama kata-kata dijegal semesta ya Mas berarti? Iya, sama awalnya salam nyangkut karena salah satu yang paling gede kan ada tuh kayak salam profit. Nah ini kok gua tuh nggak profit, gimana ya? Oh yaudah coba aja bikin salam nyangkut. Ternyata saat itu waktu 2020 akhir, yang kontenin investasi dan rugi itu kayaknya belum ada. Jadi gua lumayan mencuat tuh. Oke. Nah, tapi kalau kayak gitu berarti Mas Yuda itu membeli sahamnya pakai strategi apa, Mas? Atau ya udah beli aja gitu? Waktu awal investasi 2020 kita ngomongnya. 2020 awalnya tuh pertama kali masuk gue lumayan beruntung lah. Gue masuk di saat IHSG lagi turun-turunnya bulan Juni atau Mei gitu. Belinya pertama ya di saham-saham yang gue pakai produknya perbankan. Cuma akhirnya saham-saham kayak gitu kan pergerakannya terlalu lambat ya. Ngeliat di sosmed, anjir nih gue ada. Ternyata kalau mau cepet dapat jangan beli saham-saham yang kayak gini. Akhirnya gue beneran ngikutin yang rame di sosmed aja saat itu tuh. Jadi di sosmed rame saham A, gue ikutan saham A. Yang gue nggak tahu, ternyata kalau modelan yang kayak gitu, itu tuh nggak bisa lu habis beli tinggal. Tuh lo harus mantengin. Nah, gue tuh tipe yang lumayan habis beli 2 hari baru buka lagi. Saat itu tuh kayak gitu. Iya. Jadi nggak cocok. Dari situ karena Mas Yuda tinggal, nggak taunya saham-saham yang dalam tanda kutip gorengan atau saham yang lebih high risk itu malah bikin nyangkut gitu ya, Mas? Malah bikin nyangkut gitu. Ya, beli tinggal pas lihat, ternyata nyangkut kok nggak untung gitu. Nah, pas dan kayak gitu berulang kali kejadiannya sampai akhirnya ayo udahlah ini dikontenin aja lah gitu. Malah dari situ jadi konten dan rame buat hiburan masyarakat. Iya, gue merasa itu salah satu titik balik gue sih, kayak waktu gue kontenin itu rame, sambutan dari teman-teman penggiat investasi tuh baik banget ke gue, banyak yang yuk sini gue ajarin. Akhirnya gue mulai belajar, akhirnya gue kenal sama pegiat-pegiat investasi, banyak lah mereka gue banyak belajar. Akhirnya tahun 2021 diajak kerja sama Bursa Efek Indonesia juga buat dimentoring juga gitu. Oke. Jadi dari mungkin cerita hashtag sakitnya gue kali ya itu ya, dari ceritanya input tersebut minus itu kira-kira Mas Yuda tuh yang paling gede minus di saham apa dan gimana tuh ceritanya? Gue paling gede ya, gue rasa yang salah satu sebenarnya kalau yang ini yang minus dan udah gue realisasiin kerugiannya itu saham jarum suntik sih. Jarum suntik. Gue inget banget gue beli di hari Pak Jokowi di suntik vaksin Januari 2021 kalau nggak salah tuh. Di bayangan gue habis Pak Jokowi disuntik vaksin melesat dong kan, jarum suntik kan pasti dipakai secara bisnisnya, dia akan untung banyak. Gue beli di harga 3.660. Dan itu baru bisa kejual kan, dia ARB 2 minggu lebih ya. Di 1.600-an tuh berarti berapa? 60% lebih. 60%. 50% lah. Ya pokoknya paling gede tuh di saham jarum suntik itu tuh. Cuma ada juga yang sampai sekarang hitungannya malah ruginya 100% karena sahamnya sampai sekarang belum bisa dijual, udah disuspend. Nyangkut udah disuspend dari bulan November 2020. Oke, kayaknya masih ada di portofolio di Stockpick ya, Mas, sahamnya? Benar, masih ada.
Oke, nanti mungkin kita bakal bahas dikit-dikit ya di akhir. Boleh. Oke, nah berarti kalau kayak gitu, seperti yang Mas Yuda bilang ya, titik balik dari cerita sakitnya Mas Yuda itu dalam berinvestasi itu dengan Mas Yuda gak taunya disambut baik sama influencer berarti ya Iya, teman-teman yang lain gitu. betul. Jadi karena gue ngomongin investasi dan rugi, banyak yang kasihan gitu. Akhirnya ada beberapa yang kayak, sini cara investasi gini, terus tahun 2021 diajak kerja sama-sama Bursa Efek, bareng sama salah satu sekuritas juga, ya itu beneran dikasih tahu lu kalau emang belum bisa stock picking, ya cari aja saham yang market cap-nya gede, karena itu Hmm. secara resiko kan bakal jauh lebih rendah dibanding saham-saham yang lu mau coba cari pertumbuhannya gede tapi lu nggak bisa nganalisa gitu. Oke. Nah, ini kalau gue lihat sih kemarin portofolio ini sempat hijau nih, 3% di Hmm. Stockpick. Tapi kayaknya kebanting lagi nih hari ini karena marketnya lagi kurang bagus nih. Oh iya, gue tuh sejujurnya mas Ah, ngecek portofolio gue yang ada di Stockpick itu paling sebulan 3 kali kayak. Gue tuh pasti ngecek tuh awal bulan. oke. Mm-mm. Karena gue sekarang strategi investasinya tuh DCA rata-rata ya. Karena Mm-mm. kalau Ya. di portofolionya kan semuanya saham-saham bukan yang uh, high risk ya. Rata-rata Ya. tuh big cap semua kan. Itu tuh Mm-mm. gue pasti setiap awal bulan gue beli tuh dengan jumlah yang sama. Ada beberapa Hmm. dengan jumlah sama. Ada yang kalau emang ada duitnya gue beli lebihan. Kalau nggak ada ya udah cukup. Jadi Hmm. nggak benar-benar ngecek nih kalau kalau dibilang hari ini lagi minus lagi, gue jadi mau lihat nih. Ya, jadi kalau Cuma kita emang ngomongin, ada Mm-mm. ya paling seminggu kadang buka kadang enggak gitu gitu sih enggak yang Oke. benar-benar mantau tiap hari. Berarti Mas Yuda ini emang membelinya saham-saham big caps yang mungkin paling banyak porsinya itu lebih ke saham-saham big caps kayak perbankan gitu kali ya, Mas. Hmm, Yang dicicil setiap bulan. iya. Eh, Hmm. Kenapa gitu? Karena gua tuh sempat mas tahun 2021 secara nominal gue tuh Hmm. rugi yang lumayan banget lah buat gua ya. Ya. Buat gue tuh kok gue sebego itu ya. Gue udah Hmm. kerja capek-capek nyari uang dari panggung stand up, Hmm. kadang dari Ya. syutingan. Kok pas gue berinvestasi nilainya malah menurun gitu. Hmm. Terlalu banyak. Gue dulu salahnya gini sih. Katanya kalau kita invest, kalau rugi cut loss, Ya. biar nggak lebih dalam. Gue gitu tuh, rugi cut loss. Hmm. Besoknya rugi lagi cut loss lagi. Terlalu banyak cut lossnya ternyata. Ya. Pilihannya nggak pernah tepat gitu. Akhirnya gue mutusin di tahun 2022 ini, ya udah gue emang mungkin belum bisa nyari saham yang pertumbuhannya bagus. Cuma jangan Hmm. sampai nilai uang yang gue punya itu turun drastis gitu. Jadi Hmm. berkembang yang diduluin tuh resikonya dibanding Ya. keuntungannya. Bener Gitu banget. sih Gue kalau juga sekarang ya. setuju. Gue setuju sih. Ini mungkin juga bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman. Gue juga setuju kalau kita membeli saham itu pentingin utamain seberapa besar kita bisa minimalisir resiko dibandingkan keuntungan. Benar, Soalnya kalau ditanya ke orang-orang, pasti orang-orang kita tanya kalian mau untung seberapa besar? Pasti mereka akan jawab sebanyak-banyaknya. Cuman kalau kalian betul, pengen pengen rugi seberapa kecil atau seberapa besar, pasti kalau bisa jangan rugi. Padahal dalam benar, dunia investasi prinsipnya adalah high risk high return. Kalau kalian ingin mendapatkan return yang besar ya resikonya juga besar. Dan sebaliknya low risk dan low risk low return. Kalau kalian nggak bisa menerima resiko yang besar, investasilah ke instrumen-instrumen investasi yang returnnya emang low dan resikonya juga low. nah Oke. itu tuh mas. Hmm. Gua tuh dulu ngerasa, gue tuh waktu 2021 2020 gue tuh ngerasa gue kayaknya profil risikonya tinggi deh. Gue kayaknya nggak Hmm. apa-apa saham gue di bawah Ya. naik turun banget. Ternyata setelah gue pikir sekarang, itu tuh waktu tahun 2020 2021 tuh bukan profil risiko gue yang tinggi, tapi Hmm. mental berjudi gue yang gede mas. Iya, Jadi iya, gue paham. memperlakukan eh, investasi di pasar modal itu bukan investasi, tapi tebak-tebak berhadiah aja. Siap tahu kalau gue beli yang ini bakal naik,
Kalau Iya, iya. lagi rugi ya udah berarti tebakan gue lagi salah. Jadi Hmm. lebih lebih ke apa namanya, ke judinya, Hmm. kasarnya ya. Hmm. Kasarnya tuh judinya bukan Yap. investasinya, karena kalau lu investasi kan lu tahu, harus tahu kan kenapa lu beli ini, emang lagi Ya. kayak kenapa, bukan ini dari ada 700 saham, oh yang ini gue yang gue beli hari ini, bukan gitu. Hmm. Iya, iya, benar. Jadi gue tuh ngerasa dulu tuh bukan profil resiko gue yang tinggi, tapi gue cukup berani dalam gambling gitu. Oke. Dari cerita-cerita yang mulai apa menganggapnya gambling, tapi setelah Mas Yuda tahu, akhirnya Mas Yuda mengetahui bahwa profil resiko Mas Yuda tuh justru membeli saham-saham yang bisa ditinggal tenang gitu ya. Soalnya Mas Yuda sendiri ngeceknya Iya, itu sebulan 3 kali doang, kurang lebih. iya, nggak tahu 3 kali atau berapanya, cuma Mm. nggak sesering itulah. Cuma yang pasti Oke. itu awal bulan gue Mm. cek, akhir bulan gue cek, karena gue tuh ini mas bikin Excel sendiri. Gue jadi pengen Hmm. tahu di bulan Iya, lalu iya. gimana sih ininya. Misal BCA gue bulan lalu naiknya 3%, Iya, iya. bulan Hmm. sekian sekarang jadinya berapa, cuma biar gue tahu aja. Oke. Nah, itu penting juga tuh nge-track performance juga berarti ya, Mas Yuda. Hmm. Oke. Nah, Mas Yuda, kalau Mas Yuda tuh tapi ngikutin perkembangan ekonomi dan saham nggak sih? Walaupun ngeceknya 3 bulan sekali, tapi Mas Yuda apakah melihat seperti sentimen-sentimen sekarang inflasi, suku bunga, BBM naik, apakah Mas Yuda ngikutin itu nggak? Ngikutin banget Mm-mm. kebutuhannya, tapi bukan buat portofolio, tapi lebih Mm-mm. untuk konten. Karena kan gue Oke. sekarang di Instagram gue, buat teman-teman stock pick yang nonton ini, eh, kalau dilihat isi kontennya tuh ada sketsa komedi, ada ngomongin Ya. soal Depok karena emang dari Mm-mm. dulu sering ngomongin, komentarin hal-hal terkait Depok, ada ngomongin tentang investasi dan keuangan juga. Nah, Mm. untuk ngomongin investasi dan keuangan itu kan harus nggak bisa diem di dalam kamar, harus Ya. nggak bisa cuma gue hari ini mikirin apa ya, oh mungkin tentang ini, nggak bisa kayak gitu, tapi Mm. harus enggak sama keadaan sekitar kan, Yap. harus enggak sama berita-berita yang terjadi di dunia. Nah, eh, informasi-informasi dan berita-berita kayak gitu dibutuhinnya ya untuk bikin konten. Kayak misal kemarin ngomongin soal BBM yang lagi naik, oh iya Mm. BBM naik tuh salah satu yang bisa gue jadiin konten apa, oh iya kalau buat teman-teman yang menjadi orang yang membiayai keluarga, generasi sandwich, pasti Mm. artinya pengeluarannya kan harus bertambah karena Yap. BBM naik itu kan rentetan awal dari kenaikan yang lain kayak gitu. Ya. Oke. Tapi kalau gitu, apakah Mas Yuda ngelihat BBM naik ini akan mempengaruhi ke saham juga, Mas? Harusnya sih iya ya. Pasti Mm-mm. saham-saham yang eh, oil gitu kan udah pas. Kalau oil, kayaknya kalau harga minyak dunia naik aja kan, Ya, saham-saham yang apa ya, yang perminyakan yang dan lain-lain itu berhubungan. kan pasti akan, yang Ya. berhubungan sama harga minyak dunia kan pasti ikut imbasnya kan, entah Mm-mm. naik entah Ya. bakal turun ya, kayak gitu sih. Apalagi kan Hmm. kalau harga minyak naik pasti ongkos produksi naik, dia Yap. mengurangi profit perusahaan. Kayak misal Ya. salah satu yang kemarin sempat ramai kan waktu gandum itu kan, saham Benar. Indo ICBP. ICBP. Ya. Harga gandum kan banyak dipasok dari Ukraina dan Rusia. Cuma gara-gara Mm-mm. kondisi politik, harga gandumnya jadi naik, ongkos produksi dari si mie instannya itu kan naik, bikin profitnya menurun. Mm. Walaupun ternyata setelah ada klarifikasi dari petinggi CBP-nya juga, ternyata emang harga Indomie nggak mungkin naik sampai 3 kali lipat waktu itu kan. Yang Benar. bikin kinerja, bukan kinerja perusahaan, yang bikin harga sahamnya sempat anjlok kan, itu waktu ada isu soal harga Ya. Indomie bakal naik tiga Mm. kali lipat tuh. Ya, oke. Nah, tapi kalau kita tanya dengan kondisi sekarang atau mungkin lebih general aja lah, in general. Menurut Mas Yuda, apakah ada waktu yang tepat gitu untuk mulai berinvestasi, Mas? Terutama berinvestasi saham. Kalau ini yang gua pelajarin ya, atau yang sering Hmm. gua dapat kalau dari ikut banyak kelas atau ngobrol sama banyak orang,
kapan waktu terbaik buat investasi ya sesegera mungkin setelah lu denger soal investasi itu, karena nggak ada waktu yang lebih tepat dibanding sekarang. Lu bisa mikir, gue mau investasi 2 bulan lagi. Kalau 2 bulan lagi ternyata harganya makin, kan kita nggak pernah tahu ya 2 bulan ke Yap. depan bakal kejadian kayak gimana. Kalau Hmm. ternyata dari 2 bulan dari lu denger baru mulai ternyata harganya udah makin tinggi, kan pas lu masuk udah harga yang lebih tinggi. Jadi karena kita nggak pernah tahu masa depan kayak gimana, bakal naik atau Yap. bakal membaik atau memburuk, sesegera mungkin aja. Jadi ya sesegera mungkin, dan kalau bisa ya pas masuk udah siapin hal-hal lain yang dibutuhin sebelum berinvestasi, biar kalaupun nanti harganya lagi kondisi ekonominya lagi kurang baik ya Hmm. nggak nggak setakut itu, nggak Hmm. sedeg-degan Oke. gitu lah. Hmm. Terus gue juga penasaran tadi kan gue penasaran gimana tanggapan Mas Yuda kalau kita mulai berinvestasi nih ada pemula yang mulai berinvestasi terus nggak taunya bukannya 2 bulan naik 2 bulan malah turun nih malah loss terus mereka pengen berhenti investasi aja gara-gara itu menurut Mas Yuda itu gimana Mas? Uh, Kalau emang dirasa dia belum secara keuangan belum cukup mampu untuk menanggung resikonya dan dia mau berhenti dulu tuh nggak apa-apa, karena gue tuh merasa investasi itu bagian teratas dari kondisi keuangan seseorang gitu mas. Yap. Sebelum Mm-mm. berinvestasi lu tuh harus ya udah paling gampang dana darurat dulu. Lu Mm-mm, bener. amanin dulu uang dapur lu amanin dulu uang kehidupan lu sehari-hari, baru lu mulai tahapnya ke investasi. Kalau ternyata setelah dia mulai kondisi ekonominya memburuk, harga-harganya jatuh dan dia bikin berhenti, ya berarti emang dia secara pribadi belum 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 apa ya, belum siap gitu. Dan Yap. kalau emang belum siap ya nggak perlu dipaksain. Tapi Hmm. tapi itu kan bertolak belakang sama yang gue bilang sebelumnya. Gue bilang Ya. sebelumnya segera mungkin mulai. Ya mungkin waktu dia awal mulai dia salah kayak gue kemarin mas, masuk di saham-saham yang secara resiko terlalu tinggi. Kan kalau di Hmm. saham-saham yang resikonya tinggi waktu ekonominya turun kan Yap. hancurnya Yap. parah-parahan kan. Bener. Beda kalau lu masuk di saham yang udah big cap gitu. Yap. Kalaupun emang turun nantinya bakal baik lagi kok gitu. Oke, ini menarik nih. Dan kalau gitu, kalau gua tanya untuk pemula yang baru memulai investasi saham, menurut Mas Yuda, apakah membutuhkan seorang mentor atau enggak, Mas? eh Buat pertama kali mulai nggak perlu. Lu mulai Hmm, dulu aja, lu ya. rasain untungnya, lu rasain ruginya. Hmm, Setelah lu ngerasain dua hal itu, kalau lu mau bertumbuh, lu mau ngerti lebih dalam, ya ada baiknya lu kenal sama orang-orang yang memang udah lebih dulu terjun dibanding lu. Jadi kebutuhannya tuh di sana. Setelah hmm, lu merasakan dulu, kalau lu belum mulai udah ada mentor, menurut gue tuh rada rada gimana ya? Karena lu jadinya akan jalan eh, di jalan yang udah dia bikin. Lu hmm, nggak punya perjalanan lu sendiri, udah mulai dulu hmm, aja lu rasain perjalanan lu. Nanti lu butuh mentor tuh buat buat pengingat jalan yang gua ambil tuh benar atau salah sih kayak gitu. Tapi hmm, lu nya udah mulai berjalan. oke. Nah, bener banget. Kalau kita punya mentor, kita bisa ngikutin kira-kira apa ya yang udah dilakuin kesalahan mentor kita dan kita bisa belajar dari kesalahan itu. Betul. Oke. Nah, Mas Yuda, ini juga berhubungan juga dengan aplikasi Stockpick, di mana kita juga bisa ngelihat investor jagoan, yaitu investor-investor yang berpengalaman, yang udah ngebuka portonya secara transparan di Stockpick, Nah, sehingga itu dia. teman-teman ini juga bisa belajar teman-teman. Buat teman-teman yang mau ngelihat gimana caranya investor jagoan yang sudah berpengalaman dalam berinvestasi itu melakukan decision making dalam melakukan jual beli saham dan kalian juga bisa intip dan ikut invest bareng dengan satu tombol aja. Dan kali ini karena kita kedatangan Mas Yuda, gue pengen bahas nih portofolio dari Mas Yuda dan decision makingnya Mas Yuda kira-kira gimana nih? Nah, ini Mas gue mau nambahin dulu sebelumnya. Tadi kan gue bilang Yap. perlu mentor pas mulai atau enggak. Nah, waktu pertama Hmm. kali mulai itu gue rasa sesegera mungkin.
Kalau Ya. lu udah denger ini dan belum mulai berinvestasi, ya udah langsung aja bikin RDM, siap-siap Mm-mm. lo buat berinvestasi. Ya. Nanti kalau lu udah ngerasain keuntungan atau ruginya, lu kan akan mau tumbuh lebih bagus dibanding sebelumnya. Nah, Yap. cara tumbuh kan bisa lu belajar sendiri, bisa itu. Ikutin aja yang mentor lakuin. Kalau lu rasa cocok gaya ini sama lu ikutin. Kalau emang nggak cocok, cari mentor yang lain. Dan Yap. kalau lu emang ternyata nggak punya waktu buat nganalisa sendiri, ya udah. Buat gue tuh rekomendasi atau nyontek saham orang itu ada benernya, Mas. Karena Oke. gue saham di Bursa Efek kan ada 700 lebih ya. Ya. Mustahil buat lu menganalisa semua. Benar. Mustahil buat lu mencari mana yang bagus di antara 700 itu. Bener-bener cek satu persatu mustahil. Nah, kalau lu ikutan yang ada di Stockpick, misal gue ikutin portofolionya Om Frans. Ya. Gue bisa lihat Om Frans nih lagi mantau 10 saham. Yang gue pantau ya udah yang gue analisa 10 yang dipantau Om Frans saja. Atau kalau Om Frans gue ikutin, terus siapa lagi gue ikutin. Ternyata ada satu saham yang sama-sama dipantau sama mereka berdua. Oh berarti nih saham ini menurut dua orang oke, udah gue ikutan aja gitu. Jadi pentingnya aplikasi Stockpick buat gue gitu tuh. Untuk meyakinkan kita pilihan investasinya dan membuat kita mensortir saham, nggak perlu semuanya, udah ada yang sortirin gitu. Terutama yang sortirin adalah investor-investor yang udah berpengalaman ya, Mas. Jagoan, Iya, betul. benar-benar. Nah, ini juga berarti teman-teman yang penasaran buat ngeliat investor jagoan bisa langsung download Stockpick. Di sana banyak banget investor jagoan yang udah ngebuka portonya secara transparan dan kalian bisa ikut investasi dengan satu tombol aja. Oke, Mas. Betul. Gue penasaran kali ini untuk ngebahas porto lu nih. Soalnya menurut gue portofolio lu nih sebenarnya cukup menarik Mana? Gue dibandingkan, iya. Soalnya bukan saham doang. Gue ngeliat lu ada beli ETF ya, Mas. oh iya, Oke, itu nah tuh ini salah satu produk investasi yang paling yang bukan sejauh ini paling gue suka, Mas. Gue baru kenal ETF tuh di tahun 2022 ini. Sempat oke. denger di tahun 2021 karena gue sempat nampil stand up di ETF Festival yang bikin sama salah satu sekuritas. Yap. Cuma saat itu yang kayak tadi gue bilang 2020 dan 2021 gue ngerasa profil resiko gue cukup tinggi untuk nggak beli saham yang gelondongan gitu. Pengennya beli satu dan cepet naik. Tahun 2022 ini waktu gue tahu gue tuh ternyata nggak mau dari risiko segede itu. Akhirnya gue masuklah di beberapa produk investasi, ada di reksadana saham, ada di saham individual yang big cap, dan ada di ETF. Nah, dari tiga produk ini ternyata gue paling suka ETF. Kenapa? Perbandingannya, kalau reksadana saham gue baru tahu belakangan. Ternyata reksadana saham itu enggak 100% saham. Rata-rata 80%, minimal banget 80% kan. Jadi ada 20% yang dialokasiin ke produk-produk yang lebih defensif, kayak dia deposito atau bahkan disimpannya dalam bentuk cash buat beli saham lagi kalau indeksnya lagi turun. Terus ada saham individual. Gue beli di saham salah satu bank. Nah, kalau saham individual ini yang gue baru sadar belakangan, kemungkinan untuk salahnya itu lebih tinggi karena kalau ini satu jatuh, ya benar-benar jatuh. Nah, ETF ini secara produk tuh mirip-mirip sama reksadana saham. Bedanya dia 100% saham. Udah emas 100% saham. Di dalam ETF itu ada 20 jenis, ada 20 saham yang dipaketin jadi satu. Karena ini bentuknya paketan, kalau ada satu turun 19 naik, kan nggak terlalu berasa. Udah gitu, 20 saham yang ini dipilih sama perusahaan yang emang udah berpengalaman di bidang investasi. Jadi analisa dia kan jauh lebih bagus dibanding gue merasanya ya. Jadi gue nebeng analisa lu, gue beli saham yang lu paketin dan hasilnya ternyata secara pertumbuhan nilai itu jauh lebih, bukan jauh deh, sedikit lebih tinggi dibanding reksadana ataupun saham gitu. Oke. Nah, jadi gue suka banget. Prinsipnya karena Mas Yuda ngerasa kalau membeli ETF itu
Mas Yuda ngerasa membeli juga analisa manajer investasi berarti yang udah terpercaya. Betul. Dan Hmm, selain membeli analisa dia, secara resiko itu jauh lebih rendah entah. dibanding beli saham individual. Ya, karena ETF terdiri dari beberapa saham itu ya. Iya, kalau Hmm, nggak salah ETF yang gue punya kan itu ada dua mas, ada ETF ya, LQ45 berarti kan 45 saham tuh. ya. Artinya kan indeks LQ4 45 saham terbesar di indeks gue pegang tuh semuanya. Satu lagi Hmm, ETF aktif yang dikelola sama manajer investasi apa namanya Pinnacle kalau nggak salah. Itu hmm, 20 ya. saham yang menurut dia oke lah. Oke, Mas Yuda, nih aku izin share apa ngebalikin kamera buat ngasih tunjuk portofolio Mas Yuda nggak apa-apa ya, Mas? Boleh, boleh, boleh. Aman-aman. Boleh ya? Ini teman-teman yang Oke. mau mulai investasi bisa lihat nih saham-saham yang Nah, lagi gue pegang. jadi kurang lebih nih kalau kalian buka aplikasi Stockpick, ini tampilannya seperti ini di menu kalian bisa ke menu Explore. Nah, di sini nih ada beberapa investor jagoan teman-teman. Kalian bisa search aja. Di sini contohnya ada Hendrik Kogani, diskusi investasi Kevin Billy dan Philip Mulyana. Nah, karena kali ini kita mau lihat portofolio Mas Yuda, gua bakal search portofolio Mas Yuda di sini teman-teman. Nah, jadi kurang lebih gua search portofolio Mas Yuda. Nah, di sini ada tulisan Porto Asli Yuda Keling ya, Mas. Judulnya ya. Ya, Nah, nah, teman-teman. Nah, ini jadi adalah portofolio saham asli investasinya Mas Yuda Keling nih. Di sini kalau kita lihat, tadinya gue ngelihat nih udah positif udah 3% Mas Yuda. iya mas, ingat gue tuh 3% 4% deh. Iya, Ingat gue. kemarin tuh gue cek 3-4% Mas Yuda. Cuman hari ini gara-gara marketnya lagi jelek. IHSG hari ini Oh, turun 2%. oh iya iya iya. Ya. Nah, jadi IHSG hari ini turun 2% dan ternyata pas gue ngecek lagi, waduh, portofolio Mas Yuda juga ikut turun nih. Ya udah, ya, menurut gue ini juga hal yang wajar juga sih Mas, karena jujur Hah? portofolio gue juga turun hari ini. Iya iya. Ya, nah jadi ini portofolio Mas Yuda terverifikasi dari kurang lebih September berarti ya Mas ya, Iya. kemarin. Oke, sejak Juli 2022, 21 Juli. Nah, jadi apakah masih dijegal semesta atau enggak nih Mas berarti? Ini kalau dilihatnya time lapse-nya gara-gara hari ini kan sebenarnya Hmm, ini murni karena indeks saja kan. Sebenarnya kalau ya, indeksnya hari ini nggak sehancur turunnya nggak ini kan lagi membaik sebenarnya. ya, bener. Tadi gue Walaupun juga, sekarang kondisinya lagi minus, gue tuh hmm, ngerasa minus yang sekarang tuh beda sama minus gue yang tahun 2020 2021 mas. Karena hmm, ini tuh minus 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 sementara mas. yap, Secara gue yakin banget ini sementara doang. Kalau yap, 2020 tuh ya dari 3.600 turun ke 1.600 kan nggak mungkin balik ke 3.600 dalam waktu ya, sebulan mas. bener-bener. Dan kali ini juga stock pickingnya gue lihat udah bener nih, udah banyak big bang, terus kurangin Iya, gorengannya. Apalagi tadi Mas Yuda juga bilang cicil tiap bulan berarti ya Mas. hmm. Jadi kalau coba deh mas, ada lagi pegang apa aja sih? Mungkin banyak teman biar Oke, tahu. nah jadi kalau buat teman-teman yang mau tahu di sini Mas Yuda lagi pegang ada mayoritas dua besar Masakah ini itu? gue ngeliat ada BCA sama BRI Mas. Ya, eh jadi ini kalau gue sebutin ya, ini misalnya gue punya ADCP nih, ini tuh murni Ya, analisa gue yang salah. mm-mm. Jadi ini gue beli di tahun Januari atau Februari gitu. Yap, Jadi gue tuh sempat ada masanya jadi ini mas, IPO hunter mas. oke. Beli saham Nah, IPO, eh habis saham IPO beli 1 hari 2 hari naik, kan biasanya habis IPO naik ya, ya, cabut. Selalu kayak gitu tuh. Nah, sampai ini nih satu-satunya sama IPO yang gue beli, gue cari tahu kan waktu itu ini transportasi ya kalau singkat gue ya. mm, Eh, itu transportasi waktu habis IPO dia tuh turun. Cuma gue ngerasa mm, secara bisnis nih itu harusnya bagus. yap, Jadi ya udah gue diemin aja. Gue mm, nggak langsung cut loss. Cuma ternyata secara performa sahamnya ya makin bulan makin turun dan mm, eh,
ini tuh kan minus sekarang 8% ya. Ini tuh udah sempat 30%-an. Jadi Oke. secara emang ya mungkin minusnya tuh murni karena emang gue beli di harga tinggi. Jadi ya udah ini nggak gue cut loss sekarang. Karena ya udah kalaupun gue masih ada uangnya, ya udah gue coba beli berkala aja. Nantinya secara perusahaan, kalau secara perusahaannya gue suka tuh gue pertahanin. Ini ya Oke. coba bisa liatin Goto gak mas? Goto. Oke, bisa Mas. Bentar. Nah, di sini ada Goto juga nih. Nah, gue rasa ya, gue tuh satu-satunya orang yang beli saham Goto dari awal IPO sampai sekarang nggak gue jual mas. Oke. Gue tuh ikutan IPO-nya Goto. Mm-mm. Sampai hari ini belum pernah gue jual sahamnya, tapi gue beli setiap bulan. Kenapa tuh Mas? Pasti banyak yang bilang, gue tuh kalau lagi ngomongin soal Goto gue, kenapa lu nggak jual waktu harganya 400? Nah, buat gue, keputusan investasi itu baru ketahuan bener atau salahnya waktu harga sahamnya udah bergerak gitu. Oke. Kalau waktu harganya 400 gue jual, terus kita lihat hari ini, anjing gue pinter banget ya pas 400 gue jual, sekarang waktu 270-an gue beli lagi. Itu kan hal skenario terbaiknya. Tapi kalau misalkan waktu 400 gue jual, ternyata dari 400 dia naik ke 700, gue akan bilang, aduh kok gue bego banget, kenapa gue jual secepat itu. Bener kan? Iya, bener. Jadi kan bener atau salahnya baru ketahuan bener atau salahnya tuh setelah kelihatan hasil hari ininya kan. Nah, Yep. gue tuh nggak mau punya perasaan nyesel antara dua-duanya mas. Gue nggak mau nyesel gara-gara kenapa gue nggak jual, atau nyesel gara-gara kenapa gue jualnya kecepatan. Gue menghindari perasaan itu dengan cara ya udah gue beli berkala aja selama perusahaannya, selama bisnisnya gue percaya bakal baik dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan, ya udah gue akan terus pegang. Karena kalau lu nanya ke gue perusahaan apa yang paling gue suka di bursa, ya salah satunya itu Goto. Karena gue tuh ngerasa ikut tumbuh bareng sama Goto. Kalau BCA, waktu gue mulai investasi BCA tuh udah gede. Nah, Goto gue ikutin dari awal, gue ikutan IPO-nya gitu mas. Jadi ada keterikatannya, mas. Udah mah gue pengguna jasanya juga. Oke. Gitu Berarti sih. Mas Yuda ngerasa dengan berinvestasi di Goto itu kayak ngerasa mungkin bangga juga kali ya, seperti mungkin Amazonnya Indonesia nih gitu. Iya gitu. Ya gini sih, gue tuh ini gue nggak tahu analisanya dari mana, cuma gue tuh kan marketplace terbesar di Indonesia ya. Untuk marketplace terbesar di Indonesia ini kan bakal sustain selama beberapa tahun ke depan ya. Nggak mungkin lah di tahun besok bangkrut tuh, aneh banget, nggak mungkin banget lah gue ngerasain. Iya. Udah gitu, secara perusahaan dia kan salah satu perusahaan swasta yang didorong banget sama pemerintah kan, karya anak bangsa. Jadi gue tuh suka sama perusahaannya karena dan ditambah dia marketplace terbesar. Kalau dia yang sebesar ini aja bakal hancur, gimana marketplace yang lain gitu. Gue rasa ada sentimen itunya juga sih. Oke. Nah, kalau kita lihat di atas Goto, Mas, ini NV, ini berarti saham ini yang udah 2 tahun lalu ya. Ini dari tahun 2020, ini tuh kenang-kenangan gue di tahun 2020 waktu gue beli saham ngasal. Ini gue sejujurnya waktu gue beli gue nggak tahu itu perusahaan apa mas. Oke. Waktu itu tapi seingat ini kalau di bawahnya ini ada tinggi sih. Iya, gue beli waktu itu pas udah tinggi sih. Ini ada kayak PSKT kan, nah ini. Jadi di portofolio gue tuh ada yang emang gue beli dengan tujuan jangka panjang kayak Goto, kayak Bank BCA, Bank BRI, sama ETF. Ada juga saham-saham yang emang gue rasa secara tren bakal baik. Misalnya salah satunya PSKT nih. PSKT gue menurut analisa gue bakal cukup oke lah, jadi gue masuk ke sana. Terus ada juga tuh ABA tuh, Mahaka Radio. ABA itu tuh karena gue suka di sini ya. Iya.
Ini Mm-mm. tuh udah minusnya udah terlalu dalam, gue belum Mm-mm. sempat average down lagi, tapi gue Mm-mm. tuh percaya sama perusahaannya sih mas. Maksud gue Mahaka Radio sekarang dengan noise-nya Yep. Mm-mm. itu tuh akan jadi salah satu perusahaan yang bakal berkembang ke depannya sih. Apalagi noise Hmm. itu kayaknya waktu gue beli tuh waktu Deddy Corbuzier masuk ke noise deh. Masuk. Oke. Hmm. Ya, jadi gue tuh suka secara bisnisnya, jadi nggak buru-buru gue cut loss. Oke. Ada Nah, misalkan kalau yang kayak sampai SKT atau kemarin Dewa tuh emang yang oke, kalau ternyata analisa gue dalam 2 minggu atau 3 minggu salah, ya udah gue lepas. Jadi ada swingnya juga sih mas. berarti ini campuran antara investasi tapi juga ada swing tradingnya dikit-dikit ya, Mas? Dikit-dikit, tapi secara garis besar paling gede sih di saham-saham big caps gitu, BCA, Yap. Goto, BRI. Ya, di sini gue juga ngeliat sih, BCA dan BRI ya Mas Yuda ini hampir 50% portofolio ya, Mas? Iya, karena Hmm. ini tuh gue waktu udah masuk BCA dan BRI tuh udah dalam kondisi di mana gue paham profil risiko gue Mm-mm. mengedepankan resiko dulu dibandingkan keuntungan. Uh, Benar. Sedangkan si ETF itu gue baru tahu belakangan. Jadi waktu gue Hmm. udah masuk kedua saham ini baru mulai masuk ETF. Tapi ya karena gue beli rutin per bulan kan ini secara nominal si BCA jauh lebih mahal ya. Jadi Ya. kenapa bisa lebih 20% mungkin karena itu. Ya, ya, ya. Tapi sih gue Tapi, niatnya mas kalau mm, nantinya kan ada beberapa saham yang gue beli untuk kebutuhan konten ya. kayak kayak BRI itu gue lagi Mm, kontenin. Gue mau lihat dalam 1 tahun kalau kita mm, punya saham big caps atau saham-saham mm, yang udah mapan kayak Bank BRI itu yap. tuh dapatnya seberapa besar Seberapa sih kalau besar? kita beli dengan DCA. Mm, Nah sejauh ini kan baru untung 2%. Nah itu ya. bakal gue tahan sampai sengganya sih awal tahun depan sih sampai udah 1 tahun Mm, berinvestasi di BRI baru lepas. Nantinya sih ya. niatnya kalau emang udah lepas, gue akan jauh lebih fokus ke ETF-nya ini. Bank BRI itu berarti Mas Yuda mulai cicil atau mulai belinya dari kapan, Mas? Seingat gue tuh di bulan eh, Februari deh. Februari awal Februari. awal bulan Oke. Februari. Hmm. Karena itu waktu gue beli tuh di harga yang lumayan tinggi tuh mas, 4.000 Mm-mm. 4.800 kalau nggak salah ya. Oke, iya. Bulan-bulan Februari sekitar segitu sih. Iya, Terus di jadi flash down terus ya. gue BRI sama ETF itu beli di waktu yang sama. Sekarang kan Hmm. tuh kalau nggak sekarang average gue di 4.600-an kan? 4.400 di sini, Mas. Iya 4.400. Hmm. Malah kan dia sempat ke 3.600 tuh. Ya, benar. Hmm. Hmm. Dari ini kalau gue lihat ada 7 saham dan 2 ETF di portofolio ini. Kalau itu Hmm. Mas Yuda tadi bilang mencicil tiap bulan. Yang dicicil itu apakah semua sahamnya atau beberapa saham aja yang untuk investasi, Mas? Yang gue cicil tuh, yang udah pasti gue cicil tuh Goto, Mm-mm. BCA, BRI, sama ETF 5 itu mas. Oh, 5. Berarti sisanya yang kayak ABA, ADCP, sama tadi ada PSKT. Itu Iya. kemungkinan mungkin buat trading-trading aja berarti ya, Mas? Kalau PSKT tuh untuk swing aja, kalau ABA tuh murni Hmm. karena gue Percaya dengan juga perusahaan. ngebaca mas. Hmm. Gue mas nyicilnya itu sekarang atau nanti ya? Maksudnya gue Oh, jadi iya, iya. kalau yang si BCA BRI itu udah pasti awal bulan, kalau yang Hmm. si ABA tuh masih ngelihat marketnya dulu. Karena kan Oke. secara pergerakan itu yang lebih volatil dibanding big cap itu kan. Bener. Tapi Oke. kayaknya itu udah gue average 2 kali deh. Cuma emang harganya kemahalan aja waktu beli Hmm. sih. Iya, iya, iya. Oke. Sebenarnya itu Mas Aba tuh udah sempet profit 7%-an harusnya ya. Iya, waktu itu ABA tuh beberapa kali ke 300, cuman abis dari 300 turun sampai sekarang. Iya, gue tuh ada masanya mungkin waktu lagi naik 300 gue lagi nggak cek karena tuh sebenarnya kalau saham-saham yang kayak ABA, Hmm. PSKT tuh gue targetin di 10-15% dapat gue cabut sih mas. Oke.
Oke, Mas Yuda, ini berarti buat teman-teman yang mau subscribe dan invest portonya Mas Yuda, kalian bisa langsung download Stockpick, terus kalian bisa klik nih invest porto atau subscribe nih teman-teman. Nanti kalian bisa Betul. ngeliat keputusan jual belinya Mas Yuda. Nah, buat teman-teman yang subscribe atau invest yang ngikutin porto gua, yang paling bisa gua omongin sih ini, Mas. Kalau lo Hmm, mungkin ngikutin porto gue, emang secara keuntungan itu eh, nggak bisa sebesar yang lain. yap. Hmm. Cuma secara tidur nyaman, nggak bikin deg-degan, ini tuh bisa banget. Ya, Karena benar. yang lu pegang itu tuh saham-saham yang emang nggak terlalu volatil. Gue juga setuju sih. Di sini ada 50% BCA dan BRI menurut gue itu udah keputusan yang sangat tepat sih untuk orang yang profil resikonya adalah mungkin Mas Yuda sibuk bekerja di tempat lain dan di saham ini untuk berinvestasi dalam jangka panjang berarti ya Mas. Betul. Oke. Nah, bentar Mas, aku balikin lagi nih. Oke. Nah, Mas Yuda, tadi kita udah bahas Hmm, portofolio Mas Yuda nih. Di mana Mas Yuda emang rajin berinvestasi untuk menyisihkan tiap bulannya untuk berinvestasi. Dan betul. mungkin kita udah hampir sejam nih bahas. Hmm. Mungkin ada nggak nih kata-kata terakhir buat penonton atau buat teman-teman yang baru mulai investasi, yang bingung harus mulai dari mana atau harus gimana nih gue mulai berinvestasi saham. Mungkin Mas Yuda ada kata-kata ya untuk teman-teman, jangan lah istilahnya atau kultum. Ini buat teman-teman yang nonton dan belum mulai berinvestasi karena ketidaktahuan, itu yang Hmm. terjadi di gue di tahun 2020. Saat itu Stockpick belum ada. Jadi waktu Ya. gue mulai investasi, gue tuh beneran cuma ngikutin yang ada di sosmed, Mas. Dan Hmm. yang lu tahu, kalau rame di sosmed tuh harganya udah pasti jauh lebih tinggi dibanding nilai wajarnya. Hmm. Nah, sekarang buat yang mau belum mulai berinvestasi dan mau mulai, sekarang tuh lu udah bisa. Kalau 2020 tuh yang ditampilin yang untung-untung doang, tapi sekarang lu beneran bisa. Ini orang ngomongin saham ini, harga lu punya di harga berapa? Ya. Kalau di tahun 2020, misal ada satu saham yang disebut, saham ini bakal bagus. Ternyata dia harganya sekarang 1.000. Ya. Ternyata dia udah punya di harga 500. Yang kalau dia naik ke 1.200, dia jadi jauh lebih untung. Tapi kalau dia turun ke 800, pun Hmm. dia tetap aman Untung. gitu. Jadi Ya. Hmm. kita tuh nggak mulai di titik yang sama. Nah, kalau lewat lu mau mulai investasi dan mencontek orang-orang yang ada di Stockpick, lu tuh tahu, oh dia mau beli saham ini atau lagi sering ngomong saham ini karena emang menurut dia secara perusahaan bagus. Dan kalau kita lihat ternyata dia harga sekarang 400 di 500 perak. Dia punya di 500 perak juga. Jadi Hmm. startnya tuh di titik yang sama Ya. gitu. Dan Ketransparanannya ya. satu lagi sih buat gue Hmm. tuh banyak orang yang bingung kayak nggak mau mulai investasi tuh dengan alasan ya gue nggak mau mulai investasi karena ya udah gue kalau pengen dapat duit tuh gue kerja aja. Itu benar. Hmm. Emang kalau mau dapat duit tuh kerja. Hmm. Nah, investasi itu buat gue bukan untuk, mungkin ada beberapa orang yang trading harian buat nyari makan. Jap. Investasi itu emang bukan buat nyari makan, tapi untuk mempersiapkan hal-hal di masa depan yang lu nggak tahu. Hmm. Misal Ya. kalau gue nih, gue tuh di masa depan gue tuh nggak pengen anak gue harus membiayai gue secara finansial setelah nanti dia Hmm. besar dan gue udah tua. Nah, investasi ini gue mulai dari sekarang biar pun nantinya gue nggak tahu uang, ternyata anak gue punya banyak uang banget dan bisa support gue tuh udah punya pegangan sendiri. Jadi ini murni untuk membantu diri gue di masa yang akan datang. Kayak misal ternyata Hmm. di 2 tahun lagi gue ada ada kebutuhan mendadak, misal ada rumah gue kejatuhan meteor. Ya kalau gue mau benerin, ya kalau lu kerja itu ya bagus. Cuma kalau udah lu Ya. sisihkan buat investasi kan yang jadi lu nggak kebingungan untuk apa-apanya gitu sih. Oke. Nah, mungkin aku bantu ini ya untuk merangkum lagi dari awal kira-kira apa yang kita udah omongin. Nah, dari cerita Mas Yuda yang kita kenal sebagai mungkin memiliki jargon di Jegal Semesta atau salam nyangkut rekan-rekan. Di sini kalau kita lihat portofolio Mas Yuda ini dari yang mungkinnya dulu minus, sekarang sebenarnya itu gue ngeliat udah positif. Cuman gara-gara market hari ini aja lagi jelek dan gue yakin Mhm. karena 50%
isi portofolionya adalah saham BCA dan BRI, Goto, gue yakin ya cepat atau lambat pasti portofolio juga akan bertumbuh lagi. Karena Mas Yuda udah belajar dari kesalahan yang dulu, di mana dulu Mas Yuda membeli saham dalam tanda kutip mungkin gambling ya Mas. Gambling, murni Gambling. gambling aja mas. Gue suka kalau ada pertandingan bola, lu Oke. pegang mana ini dialihin ke pasar modal gitu. Iya, iya, iya. Nah, dari gambling, tapi ternyata Mas Yuda ini mengupgrade diri dengan cara dia mengetahui atau mendapatkan mungkin mengetahui profil resikonya ya. Iya, Mengetahui menyadari profil mas. resiko, ya, menyadari profil resikonya. Oh, ternyata sebagai mungkin yang nggak bisa fokus, nggak bisa ngeliatin tiap hari, gue lebih cocoknya untuk investasi ke perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip aman seperti BCA, BRI, terus ada ETF. Nah, jadi Mas Yuda mulai menyisihkan tiap bulannya ke sana. Dan tadi pelajaran yang penting banget, yaitu pikirkan terlebih dahulu resikonya dibandingkan keuntungan. Itu gue juga sangat setuju karena kalau ngomongin keuntungan itu nggak ada habisnya, tapi kalau ngomongin resiko justru kita harus bisa meminimalisir resiko sekecil-kecilnya. Oke, Mas sama tambah satu lagi mas ini gimana? mas. Gue lupa. Buat teman-teman yang gue tuh ngerasa ya, buat orang Ya. yang terlalu belum mulai investasi tapi yang mencari Hmm. keuntungan gede, cepet. Gue takutnya lu akan terjebak lu akan terus berganti produk, lu akan oh anjir Hmm. investasi ternyata naiknya cuma Ya, sehari maksimal 25%, gue ya, cari yang jauh lebih gede lah, hmm, pindah lagi dan makin lama lu akan di tempat-tempat yang secara legal mungkin tidak terregulasi atau yap. secara uh, apa namanya Investasi bodong uh, lah. Hmm. iya takutnya ke arah sana sih gitu sih kalau Ya, yang dicari hmm. keuntungan banget. Yap, bener banget. Intinya gini aja sih teman-teman. Investasi itu prinsipnya high risk high return. Kalau kalian mau keuntungan yang besar, resikonya juga akan besar. Kalau keuntungannya kecil, ya resikonya juga kecil. Jadi kalau ada yang nawarin kalian investasi dengan return besar tapi nggak ada resiko atau low risk, ya itu mungkin 99,999% atau 100% lah itu investasi bodong Bro, teman-teman. apalagi ini investasi yang kayak di Instagram mas, naruh 5 Gimana tuh? juta profit 3 juta titik dana. Nah ya udah kalau yang udah ada Oh, titik dana kabur aja jauh-jauhan. ya. Mending kalau ditawarin titip dana, investasi 100% per tahun titip dana. Mending go away aja lah, jangan diterima. Betul. Ya, oke, Mas Yuda. Udah hampir sejam nih, mungkin udah sejam kali ya kita ngobrol-ngobrol. Thank you banget udah mau diajak live Mas Yuda, Ya walaupun sama-sama baru mas. pulang kerja nih. Enggak, gue mau minta maaf banget tadi gara-gara gue mulainya jadi telat dibanding yang dijadwalin. Harusnya jam 8 jadi jam 8 lewat 5-an. Gue minta maaf banget ya mas. Ya, nggak apa-apa Mas. Itu malah aku yang thank you banget loh. Mas Yuda udah mau luangin waktu untuk live malam ini. Nah, jadi teman-teman Sama-sama. buat teman-teman yang nonton, jangan lupa untuk follow Mas Yuda, jangan lupa follow Stockpick, download aplikasi Stockpick, di sana kalian bisa intip investor jagoan dan bisa langsung ikut invest bareng investor jagoan di Stockpick. Kalian juga bisa ngelihat gimana decision making mereka secara transparan dan kalian juga bisa ngelihat salah satunya adalah Mas Yuda ini. Gimana cara Mas Yuda mulai berinvestasi, mencicil tiap bulan untuk kepentingan investasi jangka panjangnya. Oke, thank you Mas Yuda. Sama-sama mas. Thank you banget udah Thank diundang you bareng juga. live bareng topik. Hmm. Kapan-kapan kita kolaborasi lagi. Yups, kapan-kapan kita mungkin ngopi bareng kali ya. Siap. Oke, thank you juga teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa tungguin lagi IG Live Stock Pick berikutnya ya teman-teman. Thank you. Dadah semuanya. Terima kasih banyak. Ya, sampai jumpa.